Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini kita kembali beribadah, kita mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami mohon Roh Kudus pimpin kami. Pada pagi ini kami membuka hati kami dengan sabda firman-Mu. Roh Tuhan yang pimpin hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus menyertai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirman kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah pagi ini adalah hidup ini adalah korban. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara kasih Tuhan, banyak orang berpikir hidup ini adalah tentang menikmati sesuatu, mencari kenyamanan dan mengejar impian pribadi. Namun firman Tuhan mengajar kita pada pagi ini, hidup kita ini adalah persembahan. Hidup kita ini adalah korban, bukan sekedar untuk dinikmati, tetapi untuk dikorbankan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus menyebut bahwa mempersembahkan tubuh adalah hidup kita ini dalam bentuk ibadah yang sejati. Pertanyaannya, sudahkah hidup kita menjadi korban bagi Tuhan? Atau justru kita hanya menuntut Tuhan tanpa memberikan hidup kita kepadanya? Seringkali kita tidak sadari, kita lebih banyak menuntut Tuhan memberikan hidup kepada kita daripada kita hidup menjadi korban bagi Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, hidup ini bukan milik kita. Dunia mengajarkan bahwa hidup kita milik kita. Hidupmu pilihanmu. Tetapi salib Kristus membuktikan bahwa hidup kita sudah diberi oleh darah Kristus. Waktu Yesus disalibkan, Dia sudah memberi lunas semua hidup kita. Maka kita dimateraikan dengan darah Kristus. Maka kita adalah milik Kristus. Maka kita milik Kristus, kita akan mendapat keselamatan hidup yang kekal. Oleh karena itu, hidup ini harus dipakai untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, saudara kasih Tuhan. Maka dari itu, hentikanlah gaya hidupmu yang egois ini, yang hanya berfokus dengan kepuasan pribadi. Belajar bertanya dalam setiap keputusan, apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Jangan selalu ambil keputusan untuk kepuasan pribadi, menyenangkan pribadi, tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Jika saudara melakukan sesuatu, tanya apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Belajar untuk itu, saudara kasih Tuhan. Saudara, tadi kita sudah baca bersama-sama. Hidup ini sebagai persembahan yang hidup. Tadi kita baca Roma 12 ayat 1, kita baca sekali lagi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Saudara kasih Tuhan, di dalam penjabaran Roma 12 ayat 1, Paulus tidak berkata, belilah persembahan, tapi jadilah persembahan. Korban dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah binatang yang mati. Tetapi Tuhan minta kita jadi korban yang hidup. Apa artinya? Selama kita hidup, tunduklah penuh kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, tidak pilih-pilih, tidak hitung-hitungan. Tapi Paulus menyuruh kita menjadi korban yang hidup. Mempersembahkan diri. Jadilah persembahan kita kepada Tuhan. Artinya menyerahkan seluruh tubuhmu, pikiranmu, mulutmu, matamu, tanganmu, kakimu, semua untuk Tuhan. Hidup aktif bukan mati, tapi penuh ketaatan setiap hari kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudara, saudara bisa memperiksa diri saudara. Ciri-ciri korban hidup itu apa sih? Pertama, tidak bersuara atau tidak menolak saat dikorbankan seperti Yesus. Ketika kita difitnah, ketika kita ngomongin, ketika kita ditindas, tidak ada ngomong. Kita hanya menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Seperti waktu Yesus disalibkan, dia tidak ngomong, tidak bicara waktu dia mau disalibkan. Yang kedua, taat sepenuhnya kepada kehendak Allah. Menanggung penderitaan demi kebenaran. Apapun yang kita kerjakan, menanggung penderitaan. Kuat demi kebenaran. Saudara-saudara kasih Tuhan. Jangan hanya jadi Kristen di mulut. Tapi serahkan hidupmu secara total. Waktu bekerja, sekolah, pelayanan, keluarga, semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk diri sendiri. Saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh. Ada seorang dokter Kristen. Dia menolak suap demi kebenaran. Dia menderita. Dia dikucilkan. Dia tidak punya kesempatan untuk bisa jadi praktek kedokterannya. Dia jadi korban yang hidup. Tapi dia lakukan itu demi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan. Hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, Tuhan tidak menerima korban yang cacat. Hidup menjadi korban harus kudus. Artinya terpisah dari dosa. Disucikan oleh darah Kristus. Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang mau hidup menjadi manusia baru. Bukan menjadi manusia lama. Lepaskan semua manusia lama kita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Hidup ini bicara korban. Orang mau kurus. Itu aja harus korban. Korban untuk kurangi makan. Bahkan ada yang berpuasa. Korban untuk olahraga. Meningkatkan olahraga. Menjaga kestabilan tubuh. Itu juga butuh pengorbanan. Mau berhasil harus korban. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ketika orang menjadi seorang pemimpin, ketika anak buah bermasalah, pemimpin dicari, bukan anak buah dicari. Nah, itu juga korban. Orang tua, anak salah, orang tua disalahkan, itu juga korban. Saudara mau sesuatu, lalu kamu tidak mau bayar harga. Kalau saudara menjadi seorang pemimpin, saudara menjadi orang yang punya tubuh yang cantik, saudara mau jadi orang tua yang berhasil, tidak mau bayar harga. Tidak bisa dapat apa-apa. Sama aja kamu hanya berdoa 5 detik kepada Tuhan. Kalian dapat apa dalam 5 detik berdoa kepada Tuhan? Ada banyak orang hubungan sama Tuhan. Cuma 5 detik. Berharap ada kuasa. Berharap ada penerobosan. Berharap ada mujizat. Berharap akan dipromosi menjadi orang yang hebat. 5 menit. Kamu cuma kasih Tuhan. Buat apa? Saudara kasih Tuhan. Saya mau bilang kepada saudara-saudara kasih Tuhan. Bukan kamu kurang baca firman Tuhan. Bukan kamu kurangi pujian-pujian menaikkan kepada Tuhan. Kamu kurang berlutut di bawah kaki Tuhan.
kurang waktu sama Tuhan. Lebih banyak waktu kamu untuk duniawi daripada untuk Tuhan. 5 detik aja kamu lama. Tapi untuk duniawi, kamu bisa berjam-jam. Bahkan lihat film bioskop, 3 jam kamu kuat. Lihat Netflix, kamu lihat seri sampai sepanjang hari, kamu kuat. Lihat TikTok, kamu juga kuat. Sedangkan berkomunikasi sama Tuhan, 5 detik aja, kamu sudah cukup. Nah saudara dikasih Tuhan. Apa yang berkenan kepada Allah? Ketaatan, kerendah hatian, kasih kepada sesama, hidup dalam pengampunan. Bukan rutinitas agama, tapi hati yang tulus dan taat kepada Allah. Karena Dia menciptakan langit dan bumi, dan Dia menciptakan kita. Kita hidup karena Dia. Tanpa Tuhan berikan kita hidup, tak mungkin kita ada hal ini di dalam bumi ini. Apapun yang kamu dapat sekarang, apapun yang kamu nikmati, semua berasal dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Hidup itu harus mengalami peterobosan. Hidup ini harus mengalami pembaruan. Hidup yang dikorbankan kepada Tuhan. Tidak mengikuti pola hidup dunia. Harus terus diperbaharui. Cara pikir, cara berpikir diperbaharui. Nilai hidup kita diperbaharui. Tujuan hidup kita diperbaharui. Dunia berkata, cari untung, cari aman, cari nyaman. Tuhan berkata, jadilah terang dan garam, meskipun kita harus menderita. Pikul salib. Tujuan kita dalam hidup adalah memuliakan Tuhan. Pakailah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Pakai seluruh tubuhmu. Matamu, mulutmu, tanganmu, kakimu untuk memuliakan Tuhan. Ubahlah pola pikir duniawi menjadi pola pikir kerajaan Allah. Jangan meniru standar dunia dalam relasi. Jangan kita meniru standar dunia. Selalu relasi hanya dengan uang. Uang. Gak ada uang, gak bisa kerja sesuatu. Ingat, jika kita bekerja dengan Tuhan, Tuhan yang memberkati saudara. Bukan gak ada uang, kamu gak bisa kerja. Gak ada Tuhan, kamu gak bisa kerja. Gak ada Tuhan, kamu nanti. Betapa dosa saudara, betapa jahat saudara, Tuhan selalu mengampuni saudara. Jika saudara mau datang kepada Dia, mau rubah hidup saudara. Betapa pekerjaan saudara sekarang ini betapa buruk saudara. Jika saudara mau datang ke Tuhan, Tuhan bisa ubahkan semua itu. Tuhan mengasihi saudara. Bahkan pelayanan pun kita harus dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bukan melayani manusia, saudara kasih Tuhan. Hidup kita harus menjadi berkat sesama. Rasul Paulus berkata di Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, hidup kita ini harus jadi berkat untuk sesama. Apa yang kau perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Melakukan perbuatanmu dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Banyak kita dalam hidup kita yang kita lakukan hanya menjangkau manusia, bukan untuk Tuhan. Ini yang masalah. Saudara, Tuhan ingin kita menjadi terang di mana tempat kita bekerja. Tuhan ingin menjadi kita jadi terang di mana kita berkomunitas. Tuhan ingin kita menjadi penyemangat bagi orang yang berduka. Tuhan ingin kita jadi saksi Injil di seluruh dunia. Tuhan ingin kita lakukan itu. Bukan untuk mempamerkan diri sendiri. Bukan untuk kita jadi terkenal. Bukan. Tuhan yang harus dipermuliakan. Tuhan yang harus terkenal, bukan kita. Mulai sekarang, layanilah orang lain. Meskipun tidak dilihat orang. Tapi Tuhan lihat. Jadikan hidup kita sebagai saluran kasih Kristus. Mengampuni sesama. Memberikan apa yang mereka butuhkan. Jika saudara bisa memberi. Mendoakan kepada sesama. Itulah
yang diinginkan Tuhan buat kita semua. Kesimpulan khotbah, hidup ini bukan untuk kita miliki. Hidup ini bukan untuk kita miliki, menikmati dan simpan, tetapi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak mencari korban, Tuhan tidak mencari korban materi, tetapi korban hidup kita. Apakah saudara siap berkata seperti Nabi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, hidup ini adalah pengorbanan yang harus kita mempersembahkan tubuh kami, diri kami, jiwa kami, mata kami, tangan kami, kaki kami untuk kemuliaan-Mu. Bukan untuk dunia ini. Dan kasihlah sesama kita. Dan menjadi terang di antara komunitas kita. Memberikan semangat kepada orang berduka. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan, beri kekuatan kami untuk mempersembahkan diri kami kepadamu. Sehingga hidup kami dapat mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini ada pengorbanan. Gunakan waktu saudara dekat dengan Tuhan. Gunakan waktu saudara banyak berdoa kepada Tuhan. Saudara sudah banyak baca firman Tuhan. Saudara sudah banyak dengar khotbah. Saudara juga banyak muji Tuhan. Tapi saudara berdoa sama Tuhan. 5 detik aja saudara merasa cukup. Tidak saudara. Sedangkan saudara berkomunikasi di kafe bisa berjam-jam. Saudara melihat film bisa berjam-jam. Mari hidup ini kita gunakan seluruh tubuh kita. Mata kita, pikiran kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.